Halo, semuanya. Jadi di di sini kita bakal mainan nih sama yang namanya tuh Nest.js. Nah, Nest.js itu apa? Eee, pada dasarnya Nest.js itu adalah sebuah framework ya, base-nya JavaScript atau Node.js. Itu yang dipakai untuk ngebangun sebuah, backend atau, eee, apa namanya, aplikasi server gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, apa namanya, ada tiga moto ya. Extendable, versatile, sama progressive. Nah, jadi Next.js ini lebih ke ini apa ya, fleksibel gitu untuk pakai semua library karena emang pada dasarnya arsitekturnya juga modular gitu. Jadi kita bisa masukin ya kayak pakai Node.js biasa gitu. Nah, gitu sih. Nah, ini yang dua tinggal dibaca aja. Nah, ini untuk gambar kucing di sini nih, apa namanya, pada dasarnya ini open source gitu. Kita bisa contribute juga nih di sini semisal ada teman-teman yang kayak butuh sesuatu gitu ataupun mau ya seenggaknya contribute gitu supaya memudahkan umat. Oke, nah di sini sendiri ada live previewnya ya. Jadi kita bisa lihat nih gimana sih Nest.js itu membuat sebuah controller gitu. Nah, ini aku jelasin aja. Jadi di sini itu ada yang namanya controller ya. Jadi barangkali kalau teman-teman udah paham MVC, harusnya ke sini pun gampang sih gitu. Nah, di sini itu mainannya itu OP ya. Jadi dia ada eh, membuat sebuah kelas yang namanya tuh app controller. Lalu ada konstruktor. Konstruktor ini untuk apa? Ini tuh semacam buat nge-init inisialis sih atau apa namanya untuk pakai nih service mana aja yang dipakai sama si sebuah kelas ini gitu. Lalu di sini ada get, ini tuh semacam apa namanya handlernya. Jadi lebih ke dia tuh ngasih tahu nih bahwa si metode ini punya sorry si fungsi ini punya metode dengan tipe get kalau di REST API ya. Nah, di ini tuh ada banyak sih, ada get, ada apa namanya, ada post, ada apa namanya, ada put, ada delete. Nah, itu banyak sih. Itu kalau REST API ya. Dan apa namanya? Dekorator. Nah, dekorator itu masih banyak gitu, nggak cuma ini. Ini juga sama, ini semacam dekorator yang ngasih tahu bahwa ini tuh ngerender indeks gitu. Nah, di dalam ini adalah uh, logiknya nih. Dia manggil sebuah app service dengan fungsi get hello. Di mana nanti dia bakal nge-return di message-nya di sini. Gitu. Nah, itu controllernya. Kalau teman-teman yang udah paham Node.js, harusnya kesini pun gampang gitu. Paling yang perlu dibuatin adalah OOP-nya sih, yang penggunaan kelas, lalu konstruktor, nanti ada yang super, ada apa namanya, modeling kayak gitu-gitu, kepake banget sih di sini gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada SRC, ada tes, ada view. Jadi sebenarnya ini tuh full stack ya. Jadi kita bisa lihat ini view-nya tuh adalah HTML-nya, lalu ini testingnya, lalu main test ini apa namanya, inisialnya sih, inti dari segalanya gitu. Nah, kalau ini testingnya, terus ini modul. Nah, jadi si modul ini yang jadi poin utama. Jadi setiap kita gunain service ataupun model ataupun controller, kita wajib inject yang namanya tuh dependency injection di sini gitu. Kenapa perlu? Ini tuh sebenarnya untuk register aja sih. Bahwa oh ternyata modul ini menggunakan service ini, controller ini. Kayak gitu. Dan
Ini bentuknya array, jadi teman-teman dalam satu modul bisa bisa nambahin 2 ataupun lebih dari satu gitu controller dan juga service gitu. Nah, provider ini lebih ke datanya sih, lebih kalau di sini lebih ke service sih. Jadi service mana aja sih yang bakal kita pakai sebagai provider gitu, yang bakal kita panggil di controller. Gitu kira-kira ya. Nah, paling gitu aja ya. Oh ya, oke, kita masuk ke sini deh ya, biar lebih jelas. Nah, jadi Nest.js ini punya beberapa script ya, tapi so far pakai .json ini sama. Nah, ini ada start dev, start debug, start prod. Nah, ini tuh buat apa? Pada dasarnya sama ya, untuk ngejalanin aplikasi. Nah, cuma yang ngebedain adalah dev ini untuk development. Jadi setiap ada perubahan dia bakal nge-watch ya. Jadi setiap ada misalkan kita ngerubah hello world jadi hello sayang gitu. Nah, ini tuh dia bakal uh, reflect tuh, ngerubah ke bakal ngebuild ulang, ngebuild ulang si Nest.js-nya itu untuk supaya berubah gitu. Makanya ada watch di sini. Nah, kalau debug ini lebih ke semisal ada error, nah teman-teman tuh bisa lihat tuh log-log yang tersembunyi yang emang di hide sama si Nest.js jadi keluar semua. Jadi trace-nya atau nyari errornya jauh lebih gampang sih. Nah, sementara kalau di Starprot ini lebih untuk ngejalanin setelah build ya. Jadi di sini ada build. Nah, untuk ngejalaninnya nanti tuh si Nest.js setelah build itu bakal nge-minify atau nge-compile nih semua service controller yang udah dibikin jadi satu file ataupun beberapa file gitu yang lebih kecil, lebih tepatnya jadi nggak makan sesi. Nah, di sini ini untuk ngejalaninnya. Nah, kalau teman-teman lihat nih di sini harusnya ada main.js. Nah, ini yang bakal dipakai untuk ngejalanin di production. Gitu. Nah, kita lanjut. Sisanya mah testing aja sih. Ini testing untuk watch. Ini pun sama sih ketika ada perubahan di file testing. Nah, si Jess ini bakal otomatis running testingnya. Gitu. Ini untuk nge-run testing, ini untuk coverage. Jadi teman-teman bisa lihat nih testingnya berapa sih yang udah ke cover gitu. Dan ini pun sama. Ini untuk debug dan ini untuk end to end testingnya. Gitu aja ya paling untuk Nest.js teman-teman bisa lihat video-video ataupun tutorial yang ada di website ataupun langsung coba gitu sini gitu. So far itu aja dari aku.